Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mari sama-sama kita berjumpa kembali dengan Ibu di pelajaran hadis. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, terlebih dahulu mari sama-sama kita bertadarus membaca Al-Quran surat Al-Insyirah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan dengan surat Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Kita lanjutkan dengan pelajaran hadis pada pagi hari ini, yaitu oleh Dr. Anda Mastuna Ghazali MPD. Ayat-ayat yang berhubungan dengan menuntut ilmu. Di dalam surat Ar-Rahman ayat 33 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Artinya, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat lain, surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majlis-majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan,
berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Hadis tentang menuntut ilmu. Di dalam hadis dikatakan, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap individu muslim. Dikatakan di dalam hadis lain, ta'allamu wa'allimu wa tawadhu limu'allimikum wa la yalau mu'allimikum, rawahu Tabrani. Artinya, belajarlah kamu semua dan mengajarlah kamu semua, dan hormatilah guru-gurumu, serta berlaku baiklah terhadap orang-orang yang mengajarkanmu. Hadis riwayat Tabrani. Di dalam hadis lain dikatakan, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Di dalam hadis lain dikatakan, man kharaja fi talabul ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'. Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang. Hadis riwayat Tirmidzi. Dikatakan dalam sebuah hadis yang lain, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari suatu ilmu, niscaya Allah memudahkannya ke jalan menuju surga. Hadis riwayat Tirmidzi. Di dalam menuntut ilmu ada 6 perkara dalam menuntut ilmu. Yang pertama, kecerdasan. Yang kedua, bersungguh-sungguh. Yang ketiga, kesabaran. Yang keempat, biaya. Yang kelima, bimbingan guru. Yang keenam, waktu yang lama. Yang pertama, kecerdasan. Ulama membagi kecerdasan menjadi 2, yaitu yang pertama, muhibbatun minallah, kecerdasan yang diberikan oleh Allah. Contohnya, seseorang yang memiliki hafalan yang kuat. Yang kedua adalah kecerdasan yang didapat dengan usaha, disebut dengan muktasab. Misalnya dengan cara mencatat, mengulang materi yang diajarkan, berdiskusi, dan lain-lain. Yang kedua, bersungguh-sungguh. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan mendapatkan kesuksesan. Begitu pula dalam menuntut ilmu. Kesungguhan adalah salah satu modal untuk menguasai ilmu yang sedang kita pelajari. Pepatah mengatakan, man jadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti dapat. Yang ketiga, tentang sabar. Dalam menuntut ilmu dibutuhkan kesabaran. Sabar dalam belajar, sabar dalam diuji, sabar dalam segala hal yang kita alami dalam proses menuntut ilmu, sabar dalam menjalani hukuman sekalipun jika ada. Hidup ini adalah ujian. Pasti Allah akan uji kesungguhan kita dalam menuntut ilmu. Jikalau kita lolos dalam menjalaninya, maka kita akan dinaikkan tingkatan derajatnya. Pepatah mengatakan,
Orang yang cerdas adalah orang yang tidak akan pernah berhenti belajar. Kemudian yang keempat, biaya. Dalam menuntut ilmu tentu butuh biaya atau bekal. Tidak mungkin menuntut ilmu tanpa biaya. Contoh para imam. Imam Malik menjual salah satu kayu penopang atap rumahnya untuk menuntut ilmu. Imam Ahmad melakukan perjalanan jauh ke berbagai negara untuk mencari ilmu. Beliau janji kepada Imam Syafi'i untuk bertemu di Mesir, akan tetapi beliau tidak bisa ke Mesir karena tidak ada biaya. Seseorang untuk mendapatkan ilmu harus berkorban waktu, harta, bahkan terkadang nyawa. Kemudian yang kelima, adanya bimbingan guru. Salah satu hal yang paling penting dalam menuntut ilmu adalah bimbingan dari seorang guru. Terlebih belajar ilmu agama Islam haruslah sesuai dengan bimbingan guru. Belajar agama Islam janganlah secara otodidak semata, karena akan menjadi bahaya jika salah memahami suatu teks, ayat, atau hadis. Dikarenakan begitu pentingnya bimbingan guru, maka kita haruslah menghormati dan memuliakan guru. Hal ini semata-mata untuk mendapatkan ridho guru yang pada akhirnya akan mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, waktu yang lama. Dalam menuntut ilmu butuh waktu yang lama. Tidak mungkin didapatkan hanya dalam hitungan bulan saja. Imam Al-Baihaqi berkata, ilmu tidak akan mungkin didapatkan kecuali dengan kita meluangkan waktu. Imam Al-Qadhi ditanya, sampai kapan seseorang harus menuntut ilmu? Beliau menjawab, sampai ia meninggal dan ikut tertuang tempat tintanya ke liang kubur. Semoga kita mampu memahami dan mengaplikasikan syarat menuntut ilmu dari Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tersebut. Jangan pernah patah semangat. Wabil khusus untuk para santri kita semua, masih banyak yang harus kalian pelajari di dunia ini dengan waktu yang amat sangat singkat. Rangkuman, mudah-mudahan ini rangkuman bisa membantu kita agar terpenuhi ilmu yang kita dapat dalam keseharian kita. Yang pertama, kandungan surat Ar-Rahman ayat 33 meliputi yang pertama, manusia dan jin tidak akan mampu menembus penjuru langit dan bumi untuk mengetahui isinya kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu berupa akal yang harus dikembangkan dengan cara belajar. Yang ketiga, belajar itu hukumnya wajib agar kita dapat menguasai ilmu dunia untuk kebaikan umat. Kemudian kandungan surat Al-Mujadalah ayat 11 meliputi yang pertama, perintah untuk menuntut ilmu setinggi mungkin. Kemudian yang kedua, perintah untuk selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, perintah untuk memuliakan orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Kemudian rangkuman tentang etika dalam mencari ilmu antara lain, mencari ilmu yang sedang kita pelajari.
menghormati orang, memberikan ilmu, tidak memotong pembicaraan saat guru sedang menjelaskan, mendengar penjelasan guru dengan serius. Maka syarat menuntut ilmu menurut Imam Syafi'i yang pertama cerdas, bersungguh-sungguh, sabar, biaya, petunjuk, dan lama waktu belajar. Itulah yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat, khususnya buat Ibu dan umumnya buat kalian semua. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.